Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami mengingatkan agar kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal. Pada hari Minggu ini, kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Karena itu, terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hidup kita di dunia ini terbatas dan cepat berlalu. Namun kita diyakinkan melalui topik minggu ini bahwa sengat maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar,
karena Engkau menyertai kami. Maut dan kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai 17. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatlah kiranya kami lakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Tuhan telah memberikan kepada kami kemenangan atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh hidup yang kekal dan mampu berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan. Namun, terkadang kami putus asa ketika berhadapan dengan kesusahan dan pergumulan, sehingga kehendak-Mu bukan lagi kami utamakan, melainkan kehendak kami sendiri. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan 17. Kita membacanya secara responsoria. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang ada di sini, maupun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing melalui live streaming. Kami akan membacakan Warta Jemaat Minggu akhir tahun Gerejawi 20 November 2022. Topik: Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini Minggu, tanggal 20 November 2022, adalah minggu akhir tahun gerejawi HKBP, sekaligus peringatan orang yang telah meninggal dunia dalam kurun waktu 1 tahun gerejawi, mulai dari tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2022. Setelah pembacaan warta akan dibacakan nama-nama orang yang sudah meninggal. Yang kedua, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 20 November 2022, telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Kebayoran Lama, keluarga Nanda Putra Mesak Malau SP, Sartika Maliuliana Boru Tarigan, beserta 1 orang anak perempuan. Alamat Jalan Cipulir 2, nomor GA, Cipulir, Banjar, Sidodol, Perserahan. Datang dari GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia, Jemaat Khusus Latera Batam. Untuk itu, kepada jemaat yang baru bergabung dengan gereja ini, kami persilahkan untuk berdiri menghadap ruas. Terima kasih. Mari kita doakan mereka, keluarga yang bergabung menjadi jemaat baik dan setia. Yang ketiga, seminar Lamsia. Seksi Lamsia HKBP Resort Kebayoran Lama akan mengadakan seminar pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 9 WIB, bertempat di gereja. Narasumber Profesor Frida Simangusong Boru Siahaan, MED, Psikolog. Dihimbau kepada Bapak Ibu kaum Lamsia untuk datang menghadiri seminar tersebut. 4. Rapat majelis. Pada hari Rabu tanggal 23 dan 30 November 2022 pukul 19 WIB
akan diadakan rapat majelis untuk membahas program kerja dan anggaran tahun 2023. 5. Kebaktian penghiburan. Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, pukul 12.30 WIB, majelis akan mengadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga almarhum Sahala Maruhum Pasaribu, Banjar Tanah Kusir Kodam, bertempat di gereja. Dihimbau kepada warga jemaat yang ada di Banjar Tanah Kusir Kodam untuk datang menghadiri acara kebaktian penghiburan tersebut. Dana Natal 2022. Pada hari Minggu tanggal 27 November 4 dan 11 Desember 2022, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan untuk Dana Natal 2022. Persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sesuai khotbah kita, akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana Komite HIP AIDS HKBP. Demikianlah warta jemaat yang kami bacakan Minggu 20 November 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita masuk kepada acara mengenang orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita pada 1 tahun gerejawi, dimulai tanggal 21 November 2021 sampai dengan 20 November 2022. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 334 ayat 1. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah
hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Berikut nama-nama anggota jemaat kita yang telah meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini, dimulai dari tanggal 22 November 2021 sampai dengan 20 November 2022. Yang pertama, Pahala Hasudungan Panjaitan, suami dari Ibu Cahaya Melpi Rosida Borositompul, meninggal tanggal 28 Desember 2021, seorang bapak, umur 54 tahun, alamat Komplek Kostrat RT 07, RT 07, nomor 10 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Bungur Kostrat. Yang kedua, Lorida Lince Magdalena Borositompul, istri dari Bapak Situa Muller Pasaribu almarhum, meninggal tanggal 25 Januari 2022, seorang ibu, tutup umur 77 tahun, alamat Jalan Cendrawasih 2, nomor 10F, Komplek Kodam Tanah Kusir, Banjar Tanah Kusir. Yang ketiga, Teresia Desiana Borusiagian, istri dari Bapak Benyamin Octavianus H. Manurung, meninggal tanggal 19 Februari 2022, seorang ibu, tutup umur 32 tahun, alamat Jalan Komplek Geraha Hijau 2, nomor C2, Kampung Utan Ciputat, Banjar Rempoa Ciputat. Yang keempat, Situa Edward Manihar Tambunan, suami dari Ibu Estika Pondang Usdiana Borupurba, meninggal tanggal 9 Maret 2022, seorang bapak, tutup umur 65 tahun, alamat Komplek Perumahan Taman Kedaung, Jalan Mawar 12, Blok D56, RT 5, RW 7, Banjar Pondok Cabe, Legoso. Yang kelima, Parlin Junianto Supriyadi Sitorus, putra dari Bapak Petrus Sitorus, Ibu Aminah Boru Panjaitan, meninggal tanggal 10 Maret 2022, seorang pemuda, umur 40 tahun, alamat Jalan Cirendeu Indah 3, RT 02, RW 01, nomor 88C Cirendeu, Pasar Jumat, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. 6. Sabar Halomoan Naibaho, suami dari Ibu Bunga Ros Ida Borusimalango, meninggal 12 Maret 2022, seorang bapak, tutup umur 70 tahun, alamat Jalan Delman Indah 7, nomor 3, RT 03, RW 011, Kebayoran Lama Utama, Banjar Bendi Peninggaran. Yang ketujuh, Sintua Rumiam Pinta Halomoan Borunadeak, istri dari Bapak Sintua Mangara Haholongan Sitompul almarhum, meninggal tanggal 20 Maret 2022, seorang ibu, tutup umur 85 tahun, alamat Jalan Praja 3, nomor 37, RT 05, RW 01, Kebayoran Lama Selatan, Banjar Godung. Yang kedelapan, Evalina Magdalena Borutambunan, istri dari Bapak Situa Albens Gerhard Parulian Hutapea, meninggal tanggal 26 Maret
2022, seorang ibu, tutup umur 60 tahun, alamat Jalan Sunan Giri nomor 38, RT 01, RW 03, Pondok Pucung, Ciledug, Tangerang Selatan, Banjar, Cidodol, Parserahan. 9. Rumondang Evi Mariana Borusilain, istri dari Bapak Dr. Andus Jonggur Dana Marpaung almarhum, meninggal 27 April 2022, seorang ibu, tutup umur 67 tahun, alamat Jalan Taman Lebak Bulus 6, Y6, Pasar Jumat Lebak Bulus, Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Yang ke-10, John Peter Nenggolan, putra dari Bapak Sintua Mister Nenggolan almarhum, ibunya Sinta Boru Opusunggu almarhum, meninggal 17 Juli 2022, seorang pemuda, tutup umur 47 tahun, alamat Jalan Cendrawasih Raya nomor 52H, Komplek Kodam Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Tanah Kusir Kodam. 11. Ranto Lumbantoruan, suami dari Ibu Tiamsa Boru Simajuntak almarhum, meninggal 28 Juli 2022, seorang bapak, tutup umur 86 tahun, alamat Komplek Perhubungan Jalan Garuda nomor 20, RT 02, RW 010, Kebayoran Lama, Banjar Kampung Perigi. Yang ke-12, Rugun Saurlina Boru Nenggolan, istri dari Bapak Pandapotan Tampu Bolon, meninggal 21 Agustus 2022, seorang ibu, tutup umur 60 tahun, alamat Jalan Cempaka B 20 nomor 11, RT 07, RW 07, Komplek Pondok Aren Indah Jurang Mangu, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Yang ke-13, Sunggul Lauren Gultom, suami dari Ibu Yunita Laura Boru Siregar, meninggal 22 Agustus 2022, seorang bapak, tutup umur 79 tahun, alamat Jalan Bendi Raya, Blok B2, nomor 40, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Bendi Peninggaran. Yang ke-14, Nelly Frida Borulumban Tobing, istri dari Bapak Nathan Osman Siagian almarhum, meninggal 21 September 2022, seorang ibu, tutup umur 82 tahun, alamat Jalan Deplu Raya, Komplek Askrindo nomor 1, RT 02, RW 03 Bintaro, Banjar Bintaro Perdagangan. Yang ke-15, Nursani Boru Simajuntak, istri dari Bapak Mangasi Hasiholan Tambunan almarhum, meninggal 24 September 2022, seorang ibu, tutup umur 75 tahun, alamat Komplek Kodam Jalan Cendrawasih nomor 37H, RT 08, RW 08, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Tanah Kusir Kodam. Yang ke-16, Nani Krisnawati Teresia Boruhutapea, meninggal 27 September 2022, seorang ibu, tutup umur 63 tahun, alamat Jalan Delman Utama nomor 43, RT 12, RW 09 Peninggaran, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Bendi Peninggaran. Yang ke-17, Sintua Sihar Manurung,
suami dari Ibu Bimbinan Borusitorus, meninggal 29 Oktober 2022, seorang bapak, tutup umur 79 tahun, alamat Jalan Bintaro Permai 3, nomor 29, RT 02 RW 09 Bintaro, Banjar, Bintaro Kodam, Depsos. Yang ke-18, Yusak Labanta Sudena Silalahi SEMM, suami dari Ibu Mona Rido Borusijabat SEMBA, meninggal 10 November 2022, seorang bapak, tutup umur 54 tahun, alamat Jalan Abdul Ghani nomor 38, Komplek Perkebunan Cempaka Putih, Ciputat, Banjar Rempoa, Ciputat. Yang ke-19, Sahala Paruhum Pasaribu, suami dari Ibu Mary Borusitompul, meninggal 12 November 2022, seorang bapak, tutup umur 63 tahun, alamat Komplek Kodam, Jalan Cendrawasih Raya, nomor 63H, RT 08 RW 08 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar, Tanah Kusir, Kodam. Dengan demikian jumlah yang meninggal jemaat kita dalam 1 tahun gerejawi ini, bapak 8 orang, ibu 9 orang, dan pemuda 2 orang, jumlah seluruhnya 19 orang. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 347 ayat 1. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang tetap memberikan kehidupan dan pemeliharaan kepada kami
seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini. Dan terpujilah Engkau ya Allah Bapa, jikalau Engkau memperkenankan kami pada saat ini mendengar dan mengenang saudara-saudara kami, keluarga dari jemaat-Mu di sini yang telah mendahului kami untuk menemui Engkau di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus, yang masih memberikan kehidupan kepada kami dan memberikan suatu kepastian dan pengharapan bahwa kami juga akan sama dengan seperti saudara-saudara kami yang telah meninggalkan dunia ini, yang telah mendahului kami sebanyak 19 orang dalam 1 tahun gerejawi ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa siap sedia bahwa kematian itu akan menjelang dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan diri, supaya kami tidak diikat oleh banyaknya tawaran-tawaran, keindahan-keindahan dunia ini, sehingga kami susah dan sangat berat hati untuk melepaskan semuanya, untuk meninggalkan dunia ini, yaitu dalam sebuah kematian, untuk bertemu dengan Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam kebangkitan yang telah Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kelak kami akan bertemu kembali dalam kerajaan surga yang telah Kau sediakan bagi orang yang percaya kepada Engkau. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh keluarga yang telah ditinggalkan oleh saudara-saudara kami di sini. Kami sungguh tahu dan percaya Tuhan, Engkaulah yang dapat menghibur mereka yang dalam keadaan duka hingga pada saat ini. Dan Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi orang yang dalam keadaan letih lelah karena perpisahan dengan kematian dengan saudara-saudara mereka Tuhan. Secara khusus buat keluarga yang ditinggalkan oleh Bapa kami Yusak Labanta Sudina Silalahi, yang pada saat ini Tuhan sedang proses untuk diberangkatkan dari Perancis ke Indonesia ini. Bahkan belum kami hantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir di dunia ini. Tuhan hiburkan seluruh keluarga. Tuhan juga memberikan proses yang cepat dan lancar segala sesuatunya, biar segera kami makamkan, kami hantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, melalui pemakaman yang diberangkatkan oleh gerejamu HKBP Kebayoran Lama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami semua jemaat-Mu untuk berjalan di jalan Tuhan, di jalan yang berkenan di hadapan Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh jemaat-Mu Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam tahun atau minggu akhir tahun gerejawi pada saat ini, dan juga minggu mengenang orang yang meninggal di dalam satu tahun ini, seperti yang sudah kita dengar tadi, yang sudah dibacakan. Karena itu firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan ayat 58. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kematian adalah satu hal yang sangat menakutkan. Jikalau mungkin kita ditanya pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang hari ini siap untuk mati? Walaupun mungkin ada di antara kita yang mengatakan, saya siap mati inang pendeta. Saya sudah mempersiapkan diri saya
untuk sebuah kematian. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang, banyak manusia yang sampai saat ini mendengar kematian saja, itu adalah hal yang sangat menakutkan. Bahkan masih ada orang sekarang ini, jika meneringati, manaringoti akan mate ati amang do inang, manaringoti jol mana mate di jauh, dia selalu mengatakan, satabi jawon ninna. Padahal sesungguhnya tidak ada hubungan. Apakah dia minta izin permisi marsatabi tadi untuk membicarakan seorang yang sudah mati? Tapi itulah gambaran ketakutan manusia yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita saat ini. Dan itulah musuh yang paling ditakuti oleh manusia. Sehingga hanya sakit sedikit saja kita, atau mungkin sedikit parah sakit kita, kita selalu berusaha mencari pengobatan kemanapun kita kejar, kemanapun kita pergi, dengan uang yang banyak, bahkan mungkin menjual harta kita supaya kita sehat dan tidak sampai kepada kematian itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini juga kita memperingati orang yang sudah meninggal. Itu pun dapat mengingatkan kita atau membangkitkan kesedihan kita, mengingatkan kita akan penderitaan kita, penderitaan saudara kita yang sudah mendahului kita dengan segala sakit penyakit yang mereka derita. Bahkan kita juga mungkin menderita untuk merawat dia ketika dia masih hidup. Kita bersedih, kita menangis. Apalagi mungkin kalau di sini yang baru meninggal, ya inang nyonya sintua manurung borusitorus. Ya seminggu, sehari, seminggu, sebulan, 3 bulan, selao doi ratangis-tangis tu kuburan tu udean ni amangi nahinan. Terkenang kembali kebaikan-kebaikan, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang membuat kita menangis. Tetapi apa yang mau kita ambil Bapak Ibu, Saudara-saudara, jika hari ini kita memperingati orang yang sudah meninggal, itu mengingatkan kita, memento mori, bahwa engkau juga, aku juga, kita semua akan sampai kepada kematian itu. Ingatlah hari kematianmu. Mungkin saudara kita yang 19 yang dibacakan hari ini, minggu ini, tahun ini, tapi mungkin tahun depan nama kita akan dibacakan di sana. Nama kita akan tertulis di sana. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jika kematian itu sudah tiba di dalam kehidupan kita. Alanido, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan selalu bersedih. Jangan kita menangisi orang yang sudah meninggalkan kita. Mengenang boleh. Boleh diingat inang pendeta, harus diingat, tidak boleh dilupakan. Tapi kamu jangan tangisi, tangisilah dirimu. Tangisilah segala dosa-dosa perbuatan kita sebelum kita juga akan sampai kepada kematian itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bagi kita tidak hanya berbicara tentang kematian, tapi justru kita diingatkan dengan sebuah kebangkitan, kemenangan, dan kekekalan. Supaya kita tidak takut, supaya kita mempersiapkan diri kita. Dan firman Tuhan ini juga adalah menjawab ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu di jemaat Korintus yang berasal dari orang-orang Yahudi dari kelompok Sadusi yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Kalau orang sudah mati, kalau manusia sudah meninggal, berakhirlah hidupnya, selesailah hidupnya. Tidak ada lagi kehidupan yang lain. Bahkan kalau orang Batak dahulu memahami, kalau manusia itu mati, maka rohnya akan menjadi begu. Sebelum kekristenan. Dan begu itu tempatnya adalah di pohon-pohon. Yang dianggap pohon itu adalah pohon yang menyeramkan, mengerikan. Dan kalau di kampung sana di Bonapasogit dulu itu adalah pohon beringin. Ya. Dianggap, dipahami itu sebagai tempat perbeguan. Dan orang Batak memahami dahulu tidak ada kebangkitan orang mati, sama seperti kelompok Sadusi bagi orang Yahudi, tidak ada lagi. Karena itu sebelum sampai kepada kematian itu, kita boleh menikmati apa saja. Kita boleh menikmati hidup ini dengan sesuka hati kita. Karena tidak ada lagi kehidupan. Itulah yang dipahami oleh orang Sadusi pada saat itu yang tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka memahami hidup ini hanya sekali saja. Dan ketika mati maka semuanya akan berakhir. Tidak ada kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, benar ada kematian. Dan kematian itu adalah sebuah kepastian. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kematian itu pasti akan datang. Tidak pandang bulu, tua atau muda, kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat, pejabat atau tidak pejabat. Jika waktu yang sudah Tuhan tentukan, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi kematian itu. Walau kita ingin menjauh dari kematian itu. Seperti buku ND 535 ayat 1 kan dikatakan, nang pe pinadaudau dopak hamateani, lam jonok do hapengani, lakaki tu ajalhi. Semakin dekat hidup kita kepada kematian, talpedo ngolutta tu hamateani. Tapi kita tidak tahu berapa lama umur yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara? Karena firman Tuhan mengatakan tadi, daging dan darah unsur manusia itu akan binasa. Karena daging dan darah yang dapat binasa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu dikatakan pada ayat 50 tadi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah, inilah tubuh kita jasmani. Ini adalah daging yang binasa, yang dapat busuk,
yang dapat menderita sakit, yang fana, dan yang selalu jahat, berbuat kejahatan, dan ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi dia harus dibinasakan. Melalui apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dikatakan melalui sebuah kematian. Tubuh kita yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah, dan dia akan mengalami kebusukan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang dikatakan tadi, bahwa tubuh kita ini akan diubahkan kelak pada suara nafiri yang terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat tadi pada ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Jangan kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, tubuh kita yang sekarang ini yang akan dibangkitkan. Jangan kita bayangkan wajah kita yang sekarang ini kembali akan dibangkitkan. Tapi itu semua akan diubah. Dan bahkan kalau dikatakan pada waktu kedatangan hari Tuhan yang kita anggap hari kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini kembali, yang kita pahami, yang kita percayai itu sebagai akhir zaman. Ternyata dikatakan di sana manusia belum semuanya mati. Masih ada yang hidup. Dikatakan tadi pada ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Maksudnya, ternyata pada kedatangan Yesus kelak, pada akhir zaman, masih ada manusia yang hidup. Kehidupan manusia tetap berlangsung pada kedatangan Yesus kembali ke tengah-tengah dunia ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kedatangan Yesus apakah kita sedang berada di gereja? Atau sedang mungkin kita berpesta ria, panguli anak, pamuli boru? Apakah kita mungkin sedang bersenang-senang berwisata? Atau kita mungkin sedang berada di mall, atau kita sedang berada di tempat pekerjaan kita, di kantor kita masing-masing, atau kita sedang berada dalam pelayanan kita. Kehidupan tetap berlangsung. Tidak seperti yang diajarkan oleh sekte hari kiamat, yang diajarkan oleh Mangapin Sibuya. Maaf kalau ada marga Sibuya yang manginangnya. Kalau tidak salah itu tahun 90-an yang mengajarkan kepada pengikutnya bahwa hari Tuhan itu akan datang segera. Mereka memperhitungkan tanggalnya, bulannya, tahunnya, sehingga seluruh pengikutnya dia panggil berkumpul dalam satu tempat di Balai Endah di Bandung sana. Mereka menantikan kedatangan Tuhan itu dengan berpuasa berhari-hari, dengan memakai pakaian putih, dan berdoa di sana, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan keluarganya. Tapi hingga saat ini kedatangan Yesus itu belum terjadi. Manusia jangan mencoba-coba mereka-reka. Manusia jangan mencoba untuk memperhitungkan dengan logika matematika manusia akan kedatangan Yesus itu. Karena anak manusia itu sendiri tidak tahu kapan datangnya kembali ke dunia ini selain daripada Allah Bapanya.
kehidupan tetap berlangsung. Masih ada orang yang hidup nanti. Tapi apa dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara pada nafiri yang terakhir, pada bunyi sangkakala yang terakhir. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, proses kehancuran dunia ini, akhir zaman ini, ada 7 tahap bunyi nafiri. Yang pertama inilah yang terjadi, yang kedua ini yang terjadi, sampai yang ke-7, nafiri terakhir, orang mati akan dibangkitkan dan kita yang hidup akan diubahkan kembali. Kita akan diubah. Makanya dalam lagu bahasa Batak itu buku Ende dikatakan, sai masipaidando aka naporseai. Dang marsita dana te amang do inang. Molo marsita dado berarti wajah kita yang sekarang dibangkitkan. Rambut kita yang hitam, yang putih, yang ikal, yang keriting, yang lurus ini yang dibangkitkan. Kulit kita yang hitam manis, yang putih, yang sawo matang, ini yang dibangkitkan. Tubuh kita yang langsung dan langsung ini yang dibangkitkan, tetapi tidak. Karena ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tubuh kita ini tubuh yang fana, tubuh yang dapat binasa, tubuh yang mengalami sakit penyakit, tubuh yang selalu melakukan segala dosa dan kejahatan. Tapi diubah dengan tubuh rohani yang kekal selama-lamanya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau digambarkan hari Tuhan sebagai akhir zaman, atau kita pahami sebagai hari penghakiman, orang yang percaya yang dibangkitkan akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi orang yang tidak percaya, yang tidak setia dan taat kepada Tuhan Yesus, dia akan mendapat hukuman yang digambarkan sebuah perapian. Tabayako majo manginang, kita dibakar bertahun-tahun, tapi tubuh kita tidak habis karena kekal. Dan mosok, tidak gosong, tidak habis, tidak hangus, tidak musnah, tapi kekal. Dia menahan penyiksaan itu, dia menahan hukuman itu, merasakan penderitaan, perapian yang diberikan oleh Sang Raja yang Maha Adil itu. Tapi bagi yang percaya dan taat kepadanya, tubuhnya diubahkan menjadi tubuh yang kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah mengalami kesakitan, sakit penyakit. Tidak ada lagi kematian di sana. Jadi orang yang percaya mati sekali, hidup 2 kali. Jadi hidup di dunia ini, kemudian mati, dia bangkit, dihidupkan kembali. Jadi hanya 1 kali mati. Kalau orang yang tidak percaya, dia hidup, kemudian mati, ya, kemudian mati seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tubuh kita akan diubahkan. Jadi dangadong bedisian nona samuraton. Gak ada lagi yang samuraton di sana manginang. Tidak ada yang kolesterol di sana. Tidak ada yang sakit jantung di sana. Tidak ada yang stroke di sana. Tidak ada yang urat terjepit di sana. Karena tubuh kita yang fana ini, yang menderita ini, bukan ini yang mendapat bagian dalam kekekalan itu. Dan bahkan, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ada saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin dengan cacat fisik, bukan cacat fisik itu nanti yang mendapat bagian kekekalan itu akan diubahkan. Dan kita tidak lagi saling mengenal. Ay mulo barsita dado hita muse, om muse dipabaki ate, tubuh kita sekarang dibangkitkan. Bada honot tama muse martarobo marihita muse. Bah, ay niado na burukunin na. Baniado tulaku. Baniado inokunin na muse, niado edaku. O tidak. Marsipaidan
alaidang marsita dan behita. Karena tubuh kita adalah tubuh yang rohani, tubuh yang kekal. Makanya unang luja hita memikiri amang doinang kita jangan susah membayangkan dan memikirkan bagaimana ya saudara-saudara kita itu yang mati di tengah laut sana, jatuh dari pesawat, kemudian dia tenggelam, tubuhnya dimakan ikan, ikannya kita makan. Kan gitu. Lalu bagaimana inang pendeta? Daging ikan yang sudah kita makan itu sudah menjadi daging kita. Dan bukan itu yang dibangkitkan. Bukan daging yang sudah dimakan ikan, yang sudah dimakan manusia itu, bukan itu yang dibangkitkan. Tapi Tuhan akan membangkitkan dengan tubuh yang baru, dengan nama-nama yang telah tertulis dalam kitab kehidupan. Nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Dengan baptisan kudus nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Makanya bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, ya nama kita ada di sana. Nama kita ada di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang dikatakan dengan firman Tuhan, yaitu tadi pada ayat 53 dan ayat 54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah datang dalam kemenangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang telah difirmankan pada saat ini, manusia harus menghadapi kematian sama seperti benih. Dia harus benih, ya bibit. Kalau anak zaman sekarang ya susah mungkin diterangkannya. Bibit tanaman kita tanam ya di dalam tanah, kemudian dia busuk, tapi dia tumbuh kembali. Demikianlah hidup manusia, digambarkan Rasul Paulus seperti sebuah benih yang ditanam, busuk, dan memberikan kehidupan yang baru. Sehingga dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita yang Yesus Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang 3 hal. Yang pertama, mensyukuri kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Mensyukuri kehidupan kekal itu telah dimulai dalam kebangkitan Yesus. Kebangkitan bagi orang-orang yang mati itu ada. Bahkan kita juga yang akan mati nanti, kita akan bangkit seperti kebangkitan Yesus dari kematian itu. Itu dikatakan pada ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia telah mengalahkan maut. Makanya dikatakan kita boleh mengatakan dengan kebangkitan Yesus, Yesus telah mengalahkan maut. Orang-orang percaya ikut ambil bagian dalam kebangkitan Yesus itu, sehingga kita mengatakan ayat 55 tadi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maut sama dengan kematian telah dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Sebagai pernyataan kebangkitan Yesus, sebagai proklamasi bahwa Yesus telah mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan hal yang ditakuti oleh manusia itu. Karena itu bersyukurlah, ya, mensyukuri kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus dengan kebangkitan
kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Alani ido amang do inang, hidup kita tidak berakhir dalam kematian ya. Hidup kita tidak berakhir dalam penderitaan. Unang saya tangisi penderitaan mi, salpudo sudenai. Semua penderitaan apapun, sebesar apapun penderitaan kita, semua akan digantikan oleh Tuhan dengan sukacita. Amin. Sedangkan kematian sendiri pun Dia kalahkan melalui kebangkitannya. Apalagi persoalan kita itu, penderitaan kita itu, sakit penyakit kita itu, Tuhan akan memberikan sukacita kepada Tuhan, kepada kita dengan kebangkitannya. Yang kedua, berdiri teguh, jangan goyah. Di dunia ada saja rupa-rupa pengajaran palsu yang memalsukan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang terjadi pada jemaat Korintus. Dari orang Yahudi, kaum Sadusi mengatakan tidak ada kebangkitan. Dan mungkin juga dalam kehidupan kita banyak ajaran-ajaran yang tidak membenarkan lagi, yang memalsukan kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam minggu hari ini kita diingatkan bahwa sehebat apapun ajaran-ajaran yang menggugah iman kita, jangan goyah dan mundur dalam imanmu. Tetap pegang. Seberapa hebat pun tawaran dunia ini, seindah apapun tawaran dunia ini, seenak apapun tawaran dunia ini, jangan goyah. Berdirilah teguh di dalam iman percayamu di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, giat dalam pekerjaan baik. Yang dikatakan tadi pada ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Iman bukan teori tapi praksis. Tindakan nyata, perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kata Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 17. Pada hakikatnya adalah mati. Dalam peringatan orang yang meninggal pada saat ini, seperti yang saya katakan tadi, kita jangan larut mengenang mereka yang telah tenang bersama Bapa di sorga. Tetapi mari kita membangun iman kita yang kuat dan kokoh, serta menghasilkan buah yang baik. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Jerih payahmu di dalam Tuhan. Karena itu jangan sekali-sekali katakan, aidang adong lapatan nenang padita mangulahun nadinggan. Tong doiba, maaf amang inang, tong doiba difitnah, dihina, dilecehkan, disepelekan, dianggap tidak ada apa-apanya. Sebesar apapun yang kita lakukan, jika itu jerih payah kita di dalam Tuhan, pekerjaan yang baik di dalam Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari selalu menyatakan iman kita dengan segala pekerjaan baik, perbuatan baik. Karena kita tahu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lakukanlah dengan kebaikan di dalam Tuhan. Sehingga itu Tuhan akan perhitungkan di dalam hidupmu. Dan itu akan memberikan sukacita bagi kita semuanya yang hadir pada saat ini dan yang percaya kepadanya. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan mundur melakukan yang baik itu. Ya, Tuhan akan melihat, Tuhan akan memperhitungkan. Seperti saya katakan tadi, sebesar apapun, sekecil apapun, tapi jika itu kita lakukan di dalam Tuhan, itu akan memberikan kebaikan dan sukacita bagimu. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami, bahkan memberikan kesempatan mengenang saudara-saudara kami
yang telah meninggalkan dunia ini mendahului kami. Dan Tuhan mengingatkan kami juga akan sampai kepada sebuah kematian itu. Sehingga dengan firman-Mu, Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang berpengharapan dan tidak takut menghadapi kematian. Karena di balik kematian ada kebangkitan, kehidupan bagi orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami dalam kesusahan kami, dalam penderitaan kami di dunia ini. Tapi satu kepastian Engkau berikan, bahwa tubuh kami yang menderita, yang sakit ini akan diubahkan menjadi tubuh yang baru, tubuh yang rohani, tubuh yang kekal, yang mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kesempatan bagi kami dalam persekutuan hari ini. Kami juga mengingat saudara-saudara kami Tuhan yang menderita dalam pergumulannya, dalam sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami, Amang Mulu Ferdinand Sirait, Goster Sinaga, Nyonya Sintua Doktorandus Empardede, Kartini Borunai Borhu, Sintua Doktorandus John Walta Sitindaun, Doktorandus Iwan BM Tampu Bolon, Sintua Yosep Tampu Bolon, Binsar Napitupulu, Pendeta DP Pancaitan, Sintua Doktorandus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sahat Napitupulu, Situa Insinyur MH Sihombing, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan bahkan yang tidak tertulis di warta jemaat kami, dimanapun mereka dalam perawatan, pengobatan, penyembuhan, Tuhan kiranya meneguhkan iman percaya mereka untuk senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, dalam kesembuhan, dan menjalankan segala hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh kehidupan kami dan seluruh jemaat kami, secara khusus anak-anak kami yang akan mengikuti ujian dalam minggu-minggu ini, bahkan minggu depan. Tuhan berikan hikmat, pengetahuan kepada mereka, dan juga berikan Roh Kudus-Mu senantiasa untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka akan segala pelajaran yang telah mereka terima selama ini dari gurunya, supaya dengan sukacita daripada Tuhan mereka boleh mengikuti ujian tersebut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian buku nyanyian HKBP nomor 802 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Dengan singkat waktumu
Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar mereka melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu buat kita semuanya.